Halo semuanya, shalom, selamat pagi semua. Jadi untuk renungan pada pagi hari ini itu aku ambil tema renungannya kasih menutupi dosa. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga pada pagi hari yang indah ini kami dapat bangun dengan tidak kekurangan satu apapun dan dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, di pagi hari yang indah ini, tak lupa kami juga memohon bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau pimpin setiap apa yang akan kami lakukan dan kerjakan. Kiranya apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi sesama dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya kasih dan kuasa-Mu nyata tercurah bagi kami semua pada hari ini. Hanya dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Jadi untuk renungan pada pagi hari ini, itu aku ambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1-8. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Di era sekarang ini, kita pasti sangat begitu akrab dengan istilah kata seperti viral, klarifikasi, video permintaan maaf, hingga pernyataan bermaterai. Inilah zaman ketika semua orang begitu mudah untuk diungkap ke dalam publik. Gak asing lagi bagi kita kalau kita sedang melihat orang bertengkar, tetapi orang itu sengaja memvideokan ketika mereka bertengkar dengan pasangannya atau tetangganya. Lalu kemudian video itu diekspos atau diupload ke medsos. Gak lama videonya tersebar kemana-mana. Banyak banget orang lebih suka minta pendapat netizen tentang masalah pribadinya daripada menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pihak yang bersangkutan atau yang berkaitan. Gak hanya pas konflik terjadi, saat rekonsiliasi dilakukan, seringkali juga hal itu direkam dan netizen menuntut video itu untuk dipublikasikan. Padahal setelah melihat, mereka tuh gak ngelakuin apa-apa, cuma sekedar penasaran aja alias kepo. Nah, gimana kita sebagai anak Tuhan? Adakah hal serupa yang kita lakuin? Hari ini tuh kita membaca satu cerita yang cukup menarik, yaitu ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf itu mempunyai dosa yang sangat besar terhadap Yusuf. Namun waktu itu mereka masih belum sadar bahwa sang penguasa Mesir yang ada di hadapan mereka ialah sang adik yang waktu itu sering dianiaya dan dijual sebagai budak. Saat akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya ini, hal pertama yang dilakukan Yusuf adalah meminta seluruh pegawai yang ada di dalam istana untuk keluar dari ruangan itu dan hanya tinggal saudara-saudaranya saja dan dirinya. Namun, dosa masa lalu kakak-kakak Yusuf adalah urusan pribadi Yusuf dengan mereka. Namun, orang-orang Mesir tidak perlu tahu. Bukankah hal itu serupa juga seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 15-20 tentang menasihati sesama saudara. "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ ada aku di tengah-tengah mereka. Amin. Teguran 4 mata adalah hal yang pertama kali mesti dilakukan. Jika gak berhasil, baru dihadirkan 1-2 saksi. Dan langkah terakhir yang mesti dilakukan itu menyampaikannya kepada jemaat, bukan netizen atau halayak umum. Nah, dosa seseorang itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita umbar ke publik. Seperti yang kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi dosa. Dengan kasih, maka pengampunan dan rekonsiliasi kita dengan seseorang harus diusahakan sebagai urusan kita, dia, dan Tuhan saja. Gak perlu berusaha mencari dukungan atau pendapat sebanyak mungkin orang. Jika kamu mau mengampuni seseorang, maka fokus kamu bukan lagi pada kesalahannya, melainkan pada pemulihan hubungan kamu dengan dia. Setuju? Nah, sekarang mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Bapa, berikan kami hati seperti Yusuf yang mau mengampuni tulus tanpa mengumbarkannya pada banyak orang. Berikan kami juga iman untuk dapat selalu menyatakan bahwa Tuhan selalu memberikan kebaikan untuk kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. God bless you guys.